Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, perkenalkan nama saya David Adrianto Pratama dengan nomor NIM 42425006. Baik, di sini saya akan mewawancarai Bapak Warto mengenai tentang wayang. Bapak boleh diceritakan kenapa Bapak menyukai wayang? Oke. Jadi saya lahiran tahun 54. Saya mulai mengenal wayang itu sekitar tahun 60-an lah ya. Masih umur 6 tahun. Masih kecil. Nah, masih kecil. Waktu itu budaya wayang masih merupakan suatu kebanggaan bagi orang-orang tertentu, artinya orang yang kategorinya mampu atau menengah ke bawah itu kalau hajatan itu boleh dipastikan nangkap wayang. Berarti itu suatu hal yang penting di zaman itu ya Pak? Zaman itu merupakan suatu kebanggaan, gengsi, kategorinya gengsi ya. Itu masyarakat berkembang itu. Sementara bapak saya punya anak 6, laki-laki semua. Ketika setiap hajatan, karena bapak saya dulu kategorinya mampu lah ya, itu setiap hajatan pasti nangkap wayang. Saya sendiri anak terakhir gitu. Jadi kalau dihitung dari sepitan sunatan gitu ya, hajatan sunatan mesti nangkap wayang. Berarti kalau tidak salah perhitungan saya itu orang tua saya nanggap wayang itu 11 kali gitu loh. Nah, secara otomatis kan saya dijejeli itu. Ya, jadi itu loh ya. Anunya pengertian tentang wayang dan lain sebagainya. Dan dari situlah kan jatuh cintanya di situ. Karena sudah ada dasar dari orang tua seneng wayang, masyarakat waktu itu sangat seneng wayangnya, pemerintah juga mendukung. Akhirnya jatuh cinta saya itu berlanjut ketika saya melanjutkan sekolah di Purwokerto. Apalagi daerah Purwokerto itu daerah seni budaya wayang masih sangat kental gitu. Nah di situ dilanjut dengan latihan-latihan dari ekstrakurikuler zaman dulu itu, antara lain karawitan. Nah setelah karawitan setelah saya tamat, waktu itu saya tamat SMEA, masyarakat ada yang memiliki gamelan. Nah saya kan otomatis berlatih di situ karena orang jatuh cinta. Dan disitulah saya sangat menonjol, sehingga oleh rombongan atau warga di situ saya didaulat untuk belajar mendalang. Gitu. Berarti Bapak sebelum belajar wayang, Bapak dalang dulu? Apa? Ya mendalang, berarti kan belajar. Ketika membuat wayang ini, saya memproduksi wayang, itu saya dalang dulu. Karena profesi saya adalah guru, pendidik, otomatis jiwa dan ada jiwa seni saja begitu. Nah setelah saya didaulat oleh teman-teman, oleh rombongan untuk belajar dalang, saya mulai belajar dalang pada orang Cilongok, pada orang Kalisari. Nah setelah dari dalang otomatis saya harus punya peralatan kan. Nah, karena dalang peralatannya otomatis wayang, mau beli tidak mampu, intinya gitu. Karena apa, setelah peninggal orang tua otomatis saya punya kehidupan sendiri, ekonomi sendiri, keluarga sendiri, tapi tidak masuk, artinya anggaran tidak mampu. Nah karena tidak mampu, akhirnya saya punya cita-cita pada suatu saat nanti saya akan punya wayang sendiri, begitu awalnya. Nah karena punya wayang sendiri, harganya sangat mahal. Karena saya sebagai guru, kategorinya guru dalam organisasi itu saya sangat aktif, kan belum ada kesempatan, belum ada untuk sempat untuk memproduksi. Nah setelah pensiun, saya berpikir nanti setelah pensiun, karena saya kategorinya adalah organisator ya, maka intinya saya tidak bisa fokus
sebelum saya punya waktu yang luang. Sebab wayang itu harus benar-benar dalam hal ini sangat-sangat telaten. Kalau tidak telaten, tidak akan menghasilkan sesuatu. Nah, saya ambil dari pensiun. Setelah saya pensiun, saya tidak punya kegiatan kan. Nah, untuk mencari kegiatan, sementara saya harus bergerak supaya saya tidak katakan ngelokok nganggur, pikiran saya tidak ngeblank, maka saya mulai belajar membuat wayang. Dari situ, jadi ini sekitar tahun 2015 awal. Itu Berarti udah 10 tahun ya Pak? iya nih, baru 10 tahun. Jadi membuat wayang itu baru 10 tahun, walaupun saya utak-utiknya mulai kadang-kadang gambar dan lain sebagainya. Belum praktek. Karena yang namanya seni wayang, pembuatan seni wayang itu namanya kan seni tatah sungging. Tatah artinya membentuk dengan menggunakan tatah, alatnya tatah. Sungging artinya ngelukis, gambar, macam ini namanya nyungging. Makanya wayang namanya tatah sung, seni tatah sung. Itu awalnya. Karena tidak mampu membeli, karena mahal. Kalau misalkan buatan Solo dan lain sebagainya itu jutaan. Wayang macam ini udah Masuk mahal. masuk jutaan ini. Ya mungkin kalau buatan Solo, buatan yang begitu halusnya itu jutaan. Apalagi seperti wayang macam ini juga mahal. Ini kan ini nggak boleh 1.500.000. Kisaran berapa Pak? Gimana? Kisaran berapa? Ini kita kan 1.500 lah, 1,5 juta itu kalau buatan Solo. Kalau buatan sini ya kisarannya 700, kisarannya 700 sampai 800. Kan nggak mampu untuk beli, makanya kenapa tidak? Saya mencoba mencurahkan bakat saya untuk membuat wayang. Maka jadilah macam ini, cita-cita saya terpenuhi, saya punya wayang sendiri. Nih, wayang buatan saya. Tapi ya otomatis karena saya dasarnya itu karena sudah sepuh, umur 60, maka buatannya tidak sehalus buatan-buatan pengrajin yang asli. Kategorinya saya masih belum profesional, tapi bagi pandangan masyarakat atau di dunia seni, seniman sini mengakui bahwa saya penyungging atau penata wayang yang handal. Mungkin dalam satu kabupaten ini mungkin hanya saya. Itu kira-kira gitu. Selanjutnya mungkin Selanjutnya bisa disebutkan bahan dasar dan proses wayang mencakup apa aja Pak? Wayang itu namanya saja wayang kulit ya Mas. Ya. Kalau wayang golek kan beda. Wayang itu jenis wayang kan banyak sekali. Ada wayang kritik, ada wayang beber, ada wayang golek dan lain sebagainya. Kalau yang saya kegiatan saya sehari-hari dalam hal ini pakainya wayang kulit. Nah, wayang kulit atau wayang purwo, namanya wayang purwo. Wayang purwo itu bahannya di sini, wayang kulit itu ya otomatis bahannya kulit. Kulitnya yang saya ambil adalah kulit sapi. Dan bahan yang lain itu ada kulit kerbau. Ya, itu yang sering saya jumpai. Tapi ada juga wayang-wayang yang bukan untuk apa namanya ya, untuk pentas, untuk pementasan itu kulit kambing pun boleh, bisa. Tapi kan kuantitasnya kurang bagus. Antara sapi dan kerbau, yang paling bagus itu kerbau dan sapi ini. Ini yang paling bagus itu kerbaunya. Sebab tekstur daripada kulit kerbau dan sapi itu beda. Kulit sapi itu kalau kering, kalau situasinya panas, ini bisa glinding Mas. Glinding artinya ini ngulet kayak gini lah ya, misalkan ya. Nakuk. Ya, ini katakan ya barang kering sih gimana? Gitu ya. Kalau
dingin, lemes, ininya lemes, itu bisa tidak keras. Itu kalau kulit sapi. Tapi kalau kulit kerbau tidak. Kalau kulit kerbau, walaupun cuaca dingin, walaupun cuaca panas, kayaknya wajib, gitu. Tetap intinya kaku dan orang tidak mudah lemes lah, enak dimainkannya, enak. Itu bahannya. Bahan yang lainnya, karena kelengkapan daripada wayang itu antara lain pegangannya atau cempurit ya, atau namanya ini untuk pegangannya. Ini. Nah, untuk saya itu menggunakan kayu. Permasalahannya apa? Ini pegangan wayang itu mahal mas. Kalau sekarang mungkin tidak boleh 300-400. Itu bahannya dari tanduk kerbau. Itu loh, ada tanduk kerbau. Nah, karena harganya dan prosesnya di sini tidak ada yang membuat, bahkan tanduknya juga tidak ada, maka saya menggunakannya kayu. Tapi kadang-kadang juga fiber. Ya, fiber. Ya seperti itu loh, yang untuk mancing itu kan. Nah, itu nanti ada itu contohnya ada. Nah, karena murah dan ini bisa diproduksi sendiri. Kalau fiber pun saya belum menemukan formulanya ya, percampuran kimianya bagaimana supaya jangan mudah patah. Karena saya praktek beberapa kali sudah jadi dan bagus, ternyata setelah dipasang digunakan mudah sekali patah. Nah ini kan percampuran, intinya bahan kimia, percampuran kimianya gimana. Nah kalau kayu kan enggak. Nah ini kayu pegangannya. Lalu ini namanya rotan penjalin. Nah, penjalin. Kita bentuk sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk-bentuk semacam ini. Gitu. Ini. Lalu ini namanya tuding. Ada yang saya buat dari bambu, ada yang saya buat juga dari kayu. Jadi itu juga perlu ketelatenan sekali. Manual sih, paling saya dibantu dengan mesin gerinda tuh, mesin gerinda ada. Itu gunanya untuk itu bahannya. Kalau wayang katakan dulu wayang super sampai harganya sampai jutaan itu antara lain pegangannya saja sudah 500-an lah pegangannya, apalagi proses pembuatannya. Itu makanya wayang harganya mahal. Dari bahan dasarnya saja lupik dan prosesnya tidak 1-2 hari mas. Ketika terjadi proses pembuatan itu bisa wayang, kalau wayang semacam ini ya 1 minggu belum selesai. Ini kategori tatahan kasar, kategorinya kasar, itu belum masa halus sehalus buatan Solo atau Jogja. Itu daerah-daerah enggak, kategorinya wayang saya adalah wayang kategori menengah lah. Tapi untuk main, untuk pentas, justru wayang-wayang semacam ini hanya digunakan kenapa? Kalau cepat rusak, mudah anunya gantinya juga rusak. Beda dengan wayang yang mahal, karena sayang, larang-larang. Ini yang kadang-kadang ini patah, ininya pada pedot, artinya terlepas dari anunya. Nah, tatahannya katakan mudah rusak. Tapi kalau wayang begini, paribasannya mau buat model kayak apa sekarang kan dalam-dalam kreasi sekali. Ada koprol, ada macam-macam wayang gitu. Itu kira-kira itu dari bahannya dari kulit kalau saya. Itu. Untuk selanjutnya pertanyaan perbedaan pengaplikasian pertunjukan wayang dulu dan sekarang. Nah, kalau pertunjukan pengaplikasiannya, kalau zaman dulu itu kan saya awali tadi kan merupakan kebanggaan ya. Nah, satu kebanggaan bagi yang anggap, bagi penonton itu merupakan suatu hiburan yang
yang bener-bener waktu itu sampai tahun sekitar 80-an aja, tahun 80-an saja itu kalau ada pertunjukan wayang itu penontonnya sangat luar biasa. Apalagi kalau yang dalang itu dalang-dalang yang sudah terkenal seperti Dalang Gino itu, apalagi mantap ketika baru pertama masuk ke dalam Banyumas, wes sangat luar biasa sih nonton. Nah itu jadi satu merupakan sarana hiburan dan yang merupakan suatu hiburan masyarakat, tapi bagi orang-orang tertentu kan itu merupakan suatu tuntunan, tontonan, tapi akhirnya jadi tuntunan karena di dalam pertunjukan wayang itu sendiri dulu kan sebagai alat komunikasi, atau dengan kata lain kalau orang boleh mengatakan itu para wali dulu ketika mengadakan pagelaran wayang itu kan merupakan dakwah gitu. Jadi di dalam pertunjukan wayang itu merupakan suatu penjelasan, penerangan kepada masyarakat atau pendidikan kepada masyarakat bahwa hal baik dan buruk itu terjadi dalam cerita-cerita wayang itu. Nah, kalau sekarang masih sebatas bagaimana ya? Karena masyarakat sudah satu hobi, yang kedua sebatas semacam kewajiban pemerintah. Dalam ini yang mampu menanggap pemerintah. Orang-orang umum itu jarang sekali. Kalau bukan pemerintah yang nanggap, orang mampu. Masalahnya apa? Biayanya besar. Biaya pagelaran wayang itu besar. Personalnya juga banyak. Kru wayang itu banyak sekali sampai 20-an. Bahkan kalau dalang-dalang yang terkenal itu krunya bisa sampai 30-an, 40-an. Karena bagian nata wayang sendiri, bongkar muatnya sendiri, menata gamelannya sendiri, panggungnya sendiri, lampunya sendiri, itu mahalnya di situ. Kalau dulu cukup dengan lampu itu petromak itu yang biasanya nggak galaktung, dia dipompa gitu. Dulu kan cukup kayak gitu. Sekarang soundnya, karena dalam perkembangan zaman itu yang namanya wayang kan terdiri dari beberapa seni, gabungan daripada seni. Otomatis pertunjukannya harus ada di sana seni tata panggung, tata lampu, tata musik, dan lain sebagainya. Seni suara itu antara lain begitu, sehingga perkembangannya semakin canggih. Kalau dulu ya sederhana, dulu pakainya toa, ngerti ya toa ya, itu cukup dengan toa. Terus sekarang soundnya kalau enggak itu, terus lampunya harus kayak gini dan sebagainya, itu yang makanya sekarang sangat mahal. Jadi kalau menurut saya wayang saat ini diadakan, yang bisa menyelenggarakan itu hanya pemerintah atau orang-orang tertentu atau organisasi-organisasi tertentu yang punya modal, yang punya duit. Kalau muja-muja sekarang boro-boro mau nanggap wayang, satu kan harus tempatnya harus luas, lebar, harus luas. Yang kedua duitnya kudu akeh, sebab personal simbol harus diberi makan sampai 20-an gitu. Jadi kalau bukan pemerintah sulit lah sekarang gitu. Itu mungkin jawaban saya. Ada hal-hal yang belum terkait? Cukup ya. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Apakah budaya wayang dapat terlestarikan atau malah akan hilang untuk di masa depan? Ini justru yang merupakan keperhatian saya. Wayang tidak akan hilang menurut saya, tapi tersebatas. Saya katakan tidak akan hilang karena apa? Karena wayang itu sekarang bukan menjadi budaya bangsa Indonesia, tapi wayang sekarang menjadi budaya dunia gitu. Dunia, sebabnya yang mempelajari wayang bukan hanya orang Indonesia. Sekarang kan banyak sekali dalang-dalang yang dari luar negeri, bahkan Kanada, Amerika, Belanda, Prancis dan lain sebagainya, ada yang belajar wayang. Dalam arti kata melaksanakan pagelaran wayang. Itu tentang budaya milik, kan itu bukan milik itu sih. Enggak, menurut saya
ketika mereka masih belajar dan mereka mulai belajar jatuh cinta, otomatis mereka kan berusaha untuk selalu gitu. Sinden saja kan dari Jepang ada, dari Kanada ada sinden penyanyinya itu kelengkapan wayang gitu. Nah, kalau di Indonesia saya katakan sebatas pelestariannya itu sebatas oleh kemampuan daripada pemerintah. Jadi bisa hilang sekali tidak, masih cukup. Kalau akan hilang ya entah berapa puluh tahun yang akan datang. Karena pagelaran pendidikan tentang wayang, tentang seni wayang dan lain sebagainya sekarang di kota-kota tertentu, terutama Jogja dan Solo itu kan ada. Itu wayang kulit. Belum yang wayang kulit itu kan Jawa Barat. Gitu. Karena wayang kita wayang Jawa, khususnya di Jawa Tengah itu Jogja dan Solo itu sudah ada tempat pendidikannya, yaitu ISI, Institut Seni Indonesia. Itu. Terus ada juga ASKI, Akademi Seni Karawitan Indonesia. Itu dulu. Nah, sekarang nama-namanya saya kurang paham. Kalau di tingkat Banyumas itu ada SMKI, SMA Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, itu mempelajari tentang kebudayaan musiknya karawitan dan wayang. Sementara wayang kan otomatis identiknya dengan karawitan, gamelan. Jadi kalau zaman dulu wayang, karena wayang itu ada gamelan gitu loh sebagai pengiringnya. Gitu. Kalau menurut saya ya bisa terjadi akan hilang. Tapi untuk sementara ini saya rasa masih bertahan. Walaupun kembang kempis dalam hal ini senimannya loh, maksudnya kehidupan seniman tidak mesti menurut manusia itu akan mengutamakan saya hidupnya dari seni ini terus mempercayakan diri pada itu, enggak. Seperti saya sendiri, saya sebagai seniman, saya punya kehidupan dalam arti kata modal hidup saya, makan saya dan lain sebagainya itu dari gaji. Hal ini saya pensiunan, begitu, sehingga saya tidak terpengaruh. Saya mampu untuk intinya mempertahankan, ikut melestarikan budaya ini. Karena apa? Saya tidak memikirkan ekonomi. Tapi bagi mereka yang memikirkan yang kehidupannya khusus ya celaka, tidak cukup. Lah kasih nangga masalahnya sekarang, gitu loh. Angin zaman dulu masih patramennya dua orang itu bisa menjadi kaya raya. Karena sekarang juga ada untuk daerah Banyumas, namanya Dalang Eko Suwaryo dari Gombong. Itu julukannya Dalang 1000 Malam. Kenapa itu? Ya karena ditangkap hampir tidak ada hari kosong. Aduh, terus jadwal saya. Hanya mungkin pada bulan puasa aja. Enggak terjadi itu. Apalagi seperti saya. Kalau saya di sini karena pagelaran wayang sekarang sudah itu, saya paling mengharapkan anggaran dari daerah. Nah, dalam hal ini anggaran dari kebudayaan. Nah, biasanya anggaran kebudayaan ada, lalu diadakan peringatan Hari Wayang. Nah, Hari Wayang kan November kalau salah, 7 November itu juga disebut juga Hari Wayang Sedunia. Nah, itu biasanya pemerintah menganggarkan. Baru di situ, itu juga belum tentu saya yang dalang. Mungkin kan juga dalang-dalang yang lebih celaka lagi. Kadang-kadang di suatu daerah justru pada peringatan Hari Wayang Sedunia, Wayang Indonesia Nasional, Hari Wayang Nasional Indonesia, nampaknya dalang dari luar daerah. Nah, itu celakanya bagi saya. Tapi pada bulan tahun ini kemarin, beberapa tahun yang lalu, saya masih dipercaya untuk bisa menyelenggarakan, walaupun dalam ini bukan saya yang dalang.
tapi saya mengangkat dari mereka-mereka yang baru belajar ataupun yang sudah jalan dan lain sebagainya, sifatnya hanya melestarikan dalam ini itu. Jadi tentang kelestariannya ya ini tergantung pada, tapi kalau untuk pembelajaran dari generasi penerus ini saya agak pesimis. Itu loh, maksudnya tidak ada yang mau belajar. Gitu, tidak mau belajar tentang wayang, tentang seninya, apalagi menjadi seorang dalang. Itu. Tapi kalau dari Banyumas masih banyak kan untuk Brebes agak kesulitan. Satu dalam hal berlatih juga, yang namanya karawitan tidak bisa 1 bulan 2 bulan jalan menjadi namanya untuk pagelaran wayang, kan itu ringannya pokok itu gamelan. Sementara gamelan itu sendiri mahal. Gitu. Nah, akhirnya ini ada dari dewan itu ada yang membelikan alat, tapi saya melihat juga kesulitan mencari tenaga pelatih. Mau tidak mau kita harus berlatih dari luar. Kalau dari Brebes sendiri, khususnya di daerah kita Brebes Selatan sangat sulit. Biasanya yang suka ya dalam ini nuntun ya, kalau pelatih saya bukan pelatih yang profesional, saya paling saya hanya pelatih. Tapi kan usia saya sudah sepuh. Kalau dulu saya juga SMP juga, lalu ada grup-grup di desa-desa seperti Pak Husengan, Pak Hujati, Cipanas, di sini sendiri saya pernah melakukan. Kira-kira begitu. Mungkin ada yang masih kurang. Mungkin cukup Pak. Itu masalah pelestarian ya. Ya. Ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih Pak. Oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.